Apa ini? Akhi, kalau nulis, tulis yang betul lah ya. Saya bingung bacanya. 99 dari 100 umat Rasulullah SAW masuk neraka. Bagaimana penjelasan dan derajatnya? Saya nggak tahu ini. Belum pernah saya temukan ada hadis begini. Allahu alam, kedangkalan ilmu saya. Kalau 99 umat dari 100 umat Rasulullah masuk neraka, cuma satu masuk surga, ini belum pernah saya temukan. Yang ada hadis yang mirip serupa, itu adalah hadis tentang keluarnya gunung emas di Sungai Furat, sungai di Turki. Itu betul, tanda-tanda hari kiamat. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya tidak akan terjadi kiamat sampai terlihat gunung emas di Sungai Furat. Sungai Furat sekarang ada di Turki, gitu kan? Nah, pada saat gunung emas itu kelihatan karena airnya surut, maka seluruh manusia umumnya saling bunuh-membunuh. Sampai-sampai setiap 100 orang, 99 mati, cuma satu yang hidup. Kalau kalian temukan itu, jangan ikut-ikutan. Peringatan Nabi SAW untuk umat Islam, jangan ikut. Artinya di sini umat ini mau muslim bukan muslim semua bersaing di situ. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu kenapa masih ada? Maksudnya masih ada dari umat Islam yang ikut kalau begitu. Kata Nabi SAW, karena dia berharap dia yang satu itu, dia yang selamat yang satu itu. Kata Nabi SAW, waktu sudah banyak korban, memang ini hadisnya begitu. Dari 100 orang, 99 mati, maksudnya saking banyaknya gitu kan. Maka setelah banyak korban terjadi, bunuh, emas langsung hilang pada saat itu nilainya. Sampai-sampai ada pencuri yang pernah dipotong tangannya kena curi emas, lewat di gunung itu, dia bilang, sungguh terlaknat kamu, gitu kan. Gara-gara kamu tangan saya dipotong, ditinggalkan gunung emas itu. Dia nggak mau ambil, gitu kan. Kalau itu ada hadisnya. Kalau 99 dari 100 umat, ya 99 masuk neraka, ini Allahu alam, saya nggak tahu, maaf. Mungkin keterbatasan, Anda bisa tanya kepada ustadz lain ya. Bagaimana saf jamaah akhwat kalau di masjid? Bagaimana hukumnya jika saf wanita yang di sebelah pria seperti di masjid jami' terbesar di Jakarta? Kalau saf akhwat kalau di masjid, itu kalau mengikuti masjid Nabi SAW, itu di belakang. Ya, di belakang. Banyak hadis Bukhari, hadis Muslim dalam bab salat menjelaskan bahwasanya para sahabat di belakang saf laki-laki. Sampai sebab disebutkannya hadis sababul wurud. Kalau Al-Quran sababun nuzul, hadis sebab disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, sebaik-baik saf laki-laki yang di depan dan seburuk-buruknya yang di belakang, dan sebaik-baik saf perempuan yang di belakang dan seburuk-buruk yang di depan. Ini karena ada sebabnya. Ada beberapa sahabiat yang sempat mengeluh kepada Nabi SAW karena yang berada di saf depannya perempuan itu bertemu dengan saf terakhirnya sahabat laki-laki. Dan zaman dulu, mohon maaf, orang tidak tahu pakaian dalam. Orang cuma tahu izar dan rida, seperti pakai ihram. Jadi kalau saf terakhir laki-laki sujud, yang saf pertama perempuan ngelihat aurat, gitu kan? Bisa kelihatan, gitu kan? Jangan berpikiran yang tidak-tidak ya. Gak usah dibayangkan. Kita ambil pelajarannya, bukan membayangkannya. Akhirnya keluhan ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu keluarlah hadis Nabi SAW tadi, sebaik-baik saf laki-laki yang di depan dan paling buruk di belakang, gitu kan? Dan sebaik-baik saf perempuan yang di belakang dan seburuk-buruk yang di depan, karena ada sebabnya tadi. Nah, ini hadis ini memberikan gambaran saf perempuan ada di mana? Di belakang. Salah satunya ya, dan cukup banyak berhubungan dengan hadis itu. Di antaranya hadis Bukhari juga, bahwasanya pada saat As bin Abi As, Abul As, ya, radhiyallahu anhu, waktu itu dia adalah suaminya Zainab. Ya, awal Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi di Mekah. Ya, Zainab menikah sama Abu As, dan Abu As ini atau nama yang lain sebenarnya yang bertepatnya As bin Abi As. Ini dia belum masuk Islam dan dia tidak mau beriman pada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW waktu itu pisahkan dia, dan ini dalil sahih menjelaskan tidak boleh serumah dan tidak boleh terputuskan pernikahan kalau si perempuan muslimah laki-lakinya kafir. Hadis dari sini terpisahkan. Nabi SAW pisahkan Abu As bin Abi As dengan Zainab. Sampai waktu terjadi perang Badr tahun 2 Hijriah, As bin Abi As ini sempat ikut dengan pasukan musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini anak mantu Nabi SAW, gitu kan? Masuk perang, ditawan, masuk dalam tawanan Badr, dikalahkan kaum musyrikin di Badr. Lalu pada saat ditawan, ternyata dia menemukan kaum muslimin akhlaknya baik, gitu kan? Dan Nabi SAW waktu itu memberikan kesempatan orang-orang Mekah untuk menebus keluarga-keluarganya gitu. Sempat As bin Abi As ini menyurat kepada Zainab. Dia tahu Zainab ada di Madinah, kirim surat. Wahai Zainab, ingatlah kebaikan di antara kita. Tolonglah tebus saya, karena saya tidak punya kerabat yang bisa menebus dari Mekah.
Lalu Zainab pun merasa prihatin, ini juga mantan suaminya. Lalu Zainab tidak punya waktu itu harta yang cukup untuk menebus yang dianggap bernilai kecuali kalung yang pernah diberikan oleh Khadijah, ibunya radhiyallahu anhu ajmain, pada saat pernikahan Zainab. Diberikanlah, disuruh antar oleh Zainab ke masjid, kasih Rasulullah SAW untuk nebus Abu As, gitu kan. Nah pada saat mau diantar, ini ceritanya mau diantar besoknya, gitu kan. Setelah sholat duha mau diantar, sholat subuhnya, kalau tidak salah begitu riwayatnya, Zainab ini sempat sholat di masjid bersama Nabi SAW dan kaum muslimin. Selesai salam, tiba-tiba Zainab dalam riwayat ini dikatakan berdiri dari saf belakang, saf wanita. Ini saksi bahasan ya. Jadi Zainab berdiri dari saf wanita yang ada di belakang saf laki-laki dan berkata, sungguh ya, aku adalah Zainab binti Muhammad, maksudnya dia memberikan pengenalan dirinya, saya adalah anak Rasulullah dan saya telah melindungi As bin Abi As. Itu kan, ini kan dilindungi. Jadi orang-orang muslim itu boleh memberikan suaka politik lah ya, pelindungan kepada orang kafir gitu. Maka Nabi SAW pun balik kepada para sahabat mengatakan, apakah kalian tahu ada terjadi perlindungan dari Zainab kepada Abu As atau baru kali ini? Mereka sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW diam pada saat itu. Kemudian habis sholat duha diantarlah tadi tebusan Zainab, ya, perhiasannya Khadijah. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW sempat menangis, lalu mengatakan, tebuslah, ya, berikanlah As bin Abi As itu, ya, berikanlah tanpa ada tebusan, maksudnya kalau kalian inginkan, karena Nabi SAW tidak tega melihat perhiasannya Khadijah yang memang wanita pertama hadir dalam hidup beliau. Tapi saksi bahasan, Zainab berdiri dari saf belakang, yang berada di saf belakang dari saf wanita. Itu saksi bahasan gitu kan. Jadi memang di belakang. Baik, bagaimana kalau saf wanita di sebelah kaum laki-laki? Ini ulama mengatakan dibolehkan dalam satu keadaan. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau tidak ada tempat ya, kalau nggak ada tempat betul-betul kepepet, nggak ada tempat ya. Memang kalau dibuat misal pintu masjid cuma satu, ataupun bagaimanalah keadaannya ya, memang tidak bisa, atau mungkin sudah terlanjur penuh masjid, susah untuk diatur, kemungkinan adanya seperti itu, maka dipasang hijab dan berdiri mereka di sebelah gitu kan. Ini diambil daripada pertanyaan seorang sahabat kepada Umar bin Khattab yang berkata, wahai Amir Mu'minin, di zaman khilafahnya Umar, saya punya tempat kecil sekali, rumah saya kecil sekali. Kalau saya sholat bersama istri saya, tidak ada jalan lain kecuali istri saya berada di sebelah saya. Nggak ada jalan lain. Kalau dia mundur sedikit, badannya keluar dari rumah saya. Kecil sekali rumahnya. Kalau dia keluar, dia mundur sedikit aja. Seperti kalau umumnya laki-laki perempuan kan ukuran satu saf ya. Kalau dia mundur begitu, dia keluar badannya dari rumah karena kecilnya. Nggak ada jalan lain kecuali dia harus dempet dengan saya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, kalau begitu keadaannya, letakkan antara kamu dengan istrimu pembatas kain, sama istrimu pun, dan biarkan dia sholat di sebelahmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Berarti di sini dibolehkan dalam keadaan tertentu tadi begitu, tapi umumnya adalah saf di belakang. Masjid tempat kami dijadikan tempat mengungsi karena banjir. Bolehkah perempuan haid masuk menginap tidur di masjid tersebut? Khilaf di antara ulama masalah ini ya. Tentu untuk kehati-hatian, kalau saya cenderung dengan pendapat ini ya, maka lebih baik tidak, kecuali di teras ya. Tapi kalau di fisik masjid yang dipakai 5 waktu sholat, sebaiknya jangan. Walaupun pendapat kedua, ada ulama juga yang mengatakan dibolehkan saja, karena larangan wanita haid masuk dalam masjid itu dan nifas sifatnya kembali ke dalil umum sebenarnya, gitu kan? Yang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, Allah suci tidak menerima kecuali yang suci. Dianggap rumahnya Allah suci, maka tidak boleh orang yang haid, nifas, junub masuk ke dalam masjid. Istidlalnya lebih umum. Maka pendapat kedua mengatakan kalau dalam keadaan darurat boleh saja. Ya mungkin tuntut ilmu, mungkin tadi kayak banjir, kasusnya tidak ada tempat lain, maka itu mungkin masuk dalam bab darurat. Allahu a'lam. Saya mau bertanya bagaimana meyakinkan teman saya menganggap pembagian 3 sifat Allah seperti orang Nasrani dan pembagian 3 sifat Allah dalam memecah belah umat ini. Bagaimana caranya sama dengan Nasrani? Nasrani mengatakan Trinitas, Tuhan, ya, ayah, bunda sama anak, beda jauh ini. Pembagian tauhid tadi itu bukan ini pembagian pembagian dalil sehingga memang lebih mudah difahamin, gitu kan?
Kalau kita campur adukan, bayangkan kalau bab yang saya jelaskan yang kemarin bab rububiyah, pertemuan yang lalu, hampir 2 jam kita ceramah. Sekarang juga pertemuan, ini 2 bab yang memang terpisah. Mengenal Allah secara penciptaan dan mengisahkan Allah penciptaan dan mengisahkan Allah dari sisi penyembahannya. Ini kalau disatukan dalilnya, maka butuh ekstra dalam menjelaskannya. Tapi kalau dirincikan kayak tadi kan kita bisa faham, gitu kan? Dan ini pembagian bab, seperti orang menulis bab sholat, lalu disendirikan bab puasa, bab zakat. Kalau orang berkata itu tidak bisa, maka dicampur baurkan semuanya, karena semua rukun Islam sama. Ini cuma pengaturan supaya mudah difahamin agama, bukan perbuatan baru, gitu. Ya, ini saya rasa terlalu banyak, hanya terlalu membuang waktu dan perdebatan pada hal yang tidak perlu, ya. Allahu a'lam. Jadi nggak perlu sebenarnya itu. Itu bukan perbuatan bid'ah, jauh sekali. Ustaz, orang yang meninggalkan sholat apa termasuk kafir? Kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, nggak ada sholat itu, kufur, harus syahadat lagi. Itu sudah sepakat jumhur ulama. Tapi kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malasan saja, maka ini ditakzir hukumnya. Ya, diperingatkan, dan yang paling ringan adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan kalau diperingatkan dan menurut hakim sudah cukup peringatannya, dipenggal, gitu kan? Itu yang paling ringan, gitu. Bila ada suatu kasus seseorang mati karena terbunuh, apakah kita bertawakal kepada Allah dengan tidak menggugat si pembunuh dan mencari tahu siapa pembunuhnya, dan bolehkah melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian sampai Allah membongkar sampai harus membongkar kuburannya? Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan, dan semua punya penyebab. Kebaikan itu ada penyebabnya, gitu kan? Kita sholat sebabnya karena ada azan yang memanggil, masuk waktu, gitu kan? Ada penyebab, gitu. Orang berbuat keburukan juga ada penyebabnya, gitu kan? Dan Allah siapkan untuk kebaikan dan keburukan konsekuensi. Ini balasan, orang akan suka bergaul dengan ahli ibadah, orang akan membenci orang yang berbuat maksiat, dan memang orang kalau berbuat salah dihukum, gitu kan? Salah, kata ulama, seseorang yang pernah memiliki piutang. Antum utangkan seseorang, lalu tiba hari kesepakatan dia tidak nagih, nggak boleh. Karena kalau antum nggak nagih, antum biarin orang itu dalam kezalimannya, nggak boleh. Harus nagih, gitu kan? Kalau sudah nagih dia nggak mau bayar, itu dosa dia. Tapi kalau kita sengaja nggak nagih, ya nggak ingatkan, itu nggak boleh. Bahkan sebagian ulama menekankan ini adalah bagian daripada dosa, karena matlul ghani zulmun, ya, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, gitu kan? Itu kezaliman, dosa besar. Imam Ghazali masukkan dalam dosa besar, nggak boleh. Nah, orang yang punya piutang wajib mengingatkan. Sama halnya kasus tadi, ada orang yang terbunuh, bolehkah ditelusuri penyebab atau siapa yang membunuhnya? Boleh, memang harus itu kan kemungkaran, ya, orang dibunuh, cari tahu, gitu. Tapi kalau masalah otopsinya ini yang dikhilaf, ini ulama Allahu alam lebih cenderung mengatakan tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, gitu kan? Kalau ketahuan pembunuhnya, ya sudah dihukum. Kalau tidak ketahuan, ya sudah, antara dia dengan Allah SWT, Allah akan hukum, gitu kan? Makanya pada saat Uthman radhiyallahu anhu terbunuh, langsung dikubur pada hari itu juga. Lalu sahabat ikhtiar untuk mencari tahu pembunuhnya, tidak ketahuan, ya sudah dibiarin. Urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan punya cara menghukum orang itu. Mungkin pertanyaan di luar tema. Apakah apabila seorang yang sudah mengetahui dari membaca hal tentang agama atau buku agama, tentang hadis yang disyariatkan, apa harus dihafal dan diamalkan? Karena ini menjadi hal yang memberatkan saya manakala menghafal. Mana yang terbaik? Apakah saya harus jadi seperti Pak Ustadz? Ya, tolong berikan jawaban. Bagaimana saya suruh jadi seperti saya? Tentu begini, ya. Masalah menghafal, untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang baik, gampang. Caranya gampang, gitu kan? Punya ilmu dalam masalah itu, belajar seperti majelis ilmu begini. Dan yang kedua, punya keyakinan bahwasanya dia bisa amalkan. Jangan selalu kurung diri kita di sebuah bingkai hidup yang kita buat. Saya nggak bisa menghafal, saya sudah tua, saya memang begini, saya memang begitu, selalu keburukan. Padahal sebenarnya bisa, gitu. Subhanallah, saya kemarin dapat cuplikan di WhatsApp, gitu kan.
Ada yang kirimkan ke saya itu, ada kakek-kakek di Yaman lagi ngulangin hafalan Qur'annya, dia sudah hafal 30 juz, yang dampingi lagi buka Qur'an istrinya, mungkin umurnya laki-laki itu sudah 80 tahun kali, mungkin istrinya juga hampir seumur begitu, sudah tua, istrinya duduk di kamar sambil buka Qur'an besar, suaminya lagi ngulangin hafalan. Saya kirimin semua orang-orang tua yang saya tahu itu. Balasannya ke saya apa? Enak ya kalau begitu, saya cemburu dengan orang tua itu. Jawaban saya, mulai dari sekarang nggak ada kata terlambat. Selama nafas antum masih keluar, masih bisa hafal itu. Jangan kurung diri kita di sebuah bingkai hidup. Saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan jarib ta'arif. Coba dulu, baru kamu tahu bisa atau nggak bisa. Ini belum coba, belum apa sudah ngalah, gitu kan? Gimana caranya, gitu kan? Jihad nggak bisa saya. Lo coba masuk dulu kancah peperangan. Dan kerja, coba dulu pelajarin. Orang yang tadinya ahli komputer belum tahu sebelumnya, belajar kan, belajar dulu, gitu kan. Teman pakai HP yang canggih, oh kalau saya nggak bisa beli HP gitu, saya nggak ngerti karena nggak mau belajar, nggak ada kata terlambat. Abu Yusuf rahimahullah, ya ini Abu Yusuf ini terkenal sekali, murid utamanya Abu Hanifah, mau meninggal, sudah mau mati nih, dia pernah berselisih dengan seseorang tentang hukum jaddul fasid. Dalam hukum ilmu waris ya, ada hukum bab tertentu yang bab tinggi dalam ilmu waris. Kakek yang tidak jelas statusnya, terima warisan nggak? Gitu. Silsilah Abu Yusuf dengan temannya ini akhirnya berbeda pendapat. Baik, pada saat berbeda pendapat, temannya ini ternyata Abu Yusuf pergi ke satu kota negeri, nggak ada hubungan lagi, putus kontak, nggak ada HP, nggak ada apa, zaman dulu susah hubungin, gimana? Temannya kemana nggak tahu. Abu Yusuf ternyata setelah itu mendalami lagi ilmu warisan, dia dapat temannya itu yang benar, gitu kan? Jelas itu yang benar. Pada saat Abu Yusuf mau meninggal dunia, sudah diranjang, dia sakit, sudah puluhan tahun pisah sama temannya itu. Rupanya temannya ini dengar, dapat informasi, datang kunjungin Abu Yusuf. Begitu masuk temannya di pintu, Abu Yusuf bilang apa? Alhamdulillah kamu datang. Ya, duduk dulu. Begitu duduk, nggak tanya apa-apa ini. Ingat tak dulu kita berselisih dulu masalah jadul fasid? Temannya bilang iya. Ajarin saya sekarang. Ini diranjang kematian, minta diajarin. Kata temannya, kamu ini diranjang kematian, ya. Coba zikrullah apa? Enggak, saya mau belajar ilmu. Dia bilang, sama ini masuk dalam zikrullah. Saya meninggal dalam kondisi tahu ilmu itu, lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam keadaan saya tidak tahu. Ajarin saya. Diranjang kematian, belajar diajarin. Begini hukumnya, begini, ini dalilnya, ini dihafal sama Abu Yusuf. Lagi diranjang kematian. Begitu dia sudah bisa, temannya bilang, begitu dia sudah bisa ucapkan, dia bilang alhamdulillah jazakallah khair. Temannya bilang, pas saya keluar depan pintu, keluarganya nangis, meninggal Abu Yusuf. Mau mati masih belajar, gitu kan? Mestinya begitu. Ini masih muda, hafalan anak lemah. Waduh, kendor, gitu kan? Anak memang nggak bisa seperti dia, ya nggak bisa, susah, nggak bakal bisa terus. Caranya juga jangan selalu jadi patokan itu orang yang lebih buruk. Ente kenapa nggak sholat? Anak masih penting Ustaz. Anak sholat asar, teman anak nggak sholat sama sekali. Nah, yang dijadikan patokan orang lebih buruk, jadi nggak berkembang. Dianggap sholat asar itu sudah prestasi tertinggi. Ini masalah. Cari orang yang lebih baik, kan? Bisa insya Allah. Nggak ada yang tidak bisa. Antum masih bisa keluarin suara, masih bisa bertanya, masya Allah bisa menghafal dengan izin Allah. Sekarang marak cincin. Apa boleh berjualan cincin seperti yang baik dilakukan orang? Adakah hadis yang melarang mengenakan cincin di jari tengah? Cincin halal nggak apa-apa, yang penting jangan emas bagi laki-laki, gitu kan? Dan bagi laki-laki dan perempuan juga dianjurkan untuk tidak dipakai di dua jari ini, tengah dan jari telunjuk. Ini ada hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis tentang tidak bolehnya menyerupai kaum-kaum yang pernah Allah siksa, dan ini ciri khasnya kaum Lut. Dulu mereka memakai cincin di dua jari ini. Dianjurkan laki-laki dan perempuan pakai di dua jari manis dan jari kelingking. Allahu alam. Jadi boleh. Antum jual pun boleh saja, nggak ada masalah. Laki-laki boleh jual cincin emas, boleh, karena dipakai untuk perempuan, gitu kan? Yang jelas laki-laki nggak boleh pakai. Dan tinggalkan tradisi pakai cincin kawin. Nggak usah. Tahu nggak kenapa orang-orang non muslim pakai cincin kawin? Ya, untuk apa kira-kira? Dia berpikir dengan cincin ini supaya dia tidak selingkuh, gitu kan? Orang Islam tidak butuh itu, kita punya iman. Jadi kalau dia pakai cincin, orang lain tahu sudah menikah. Jadi nggak macam-macam. Dianggap dia bisa gantungkan nasib di cincin. Orang Islam nggak butuh itu.
Kalau dia mau selingkuh ada cincin tetap aja tinggal dicabut taruh kantong kan selesai. Dasarnya masalahnya keimanan, nggak usah. Akad nikah sudah sah, nikah silakan jalan. Repot-repot pakai cincin, apalagi pakai emas. Bila kita membeli khamar kemudian dimusnahkan, di samping tujuannya agar ada orang yang tidak mabuk, tapi bukankah memberi keuntungan bagi penjual sehingga terus berjualan? Ya tentu di sini ini ijtihad si fulan tadi yang meninggal, semoga Allah rahmati, upaya dia, gitu kan? Itu upaya dia. Tentu ada alasan-alasan kenapa dia melakukan itu. Ada alasan-alasan. Mungkin dia memang berpikir inilah cara saya yang bisa saya ingkar mungkar, gitu kan? Jadi dia tidak berpikir masalah jauh memberikan keuntungan ke sana. Dia pikir adalah bagaimana kemungkaran berhenti pada saat itu. Karena kalau tidak salah, memang di lingkungan dia ini cukup banyak anak-anak muda yang mabuk, terutama dari tempat itu, gitu kan? Dia Allahu alam, saya tidak tahu, saya tidak mau nambah kisahnya, tapi mungkin bisa saja terjadi dia coba nasihatin, mungkin orang itu tidak mau dengar, ya mungkin ini cara satu-satunya dengan membeli kemudian dipecahin sama dia, kan begitu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi ambil positifnya saja, gitu kan? Ambil positifnya. Jangan semua kisah dikorek-korek sampai ujung-ujungnya, kan itu. Ambil pelajarannya saja, insya Allah. Mudah-mudahan cukup sampai situ. Baik, begitu ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.